Halo adik-adik, salam Kuiper. Masih bersama saya, Sylvia Budiman. Oke, kita lanjut ya latihan soalnya. Kita buat konfigurasi elektron subkulit ya. Oke, Fe26. Masih ingat pada video sebelumnya kan? Kita keluarin sapinya ya. Fe26, C, 1S2, sapi. 2S2, 2P6. Kemudian sapi lagi. 3S2, 3P6. Ini sudah berapa nih? Ya, kemudian sedap. 4S2 sampai 4S2 itu sudah 20 ya. Berarti tinggal 3D 6. Jadi tidak sampai 4P ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita harus membuat Einsteinium 99? Capek ya kan? Nah nggak kelar-kelar nanti. Nah ada cara untuk menyingkat, untuk mempermudah ya. Supaya kita tidak terlalu capek, yaitu dengan konfigurasi gas mulia. Oke, pelajaran tentang gas mulia nantinya akan diberikan ya. Nah, pada gas mulia ini nama unsur-unsurnya yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Tapi kalau sulit buat kamu, ada cara super untuk mengingatnya ya. Yaitu gini aja. Heboh, nenek, Ardi, karena Serina. Nah, heboh nenek Ardi karena Serina. Nah, ini He ya, ini Ne neon, ini Ar, kemudian Kr, kemudian Se dan Rn ya. Nah, selain itu kalian juga harus hafal nomor atomnya ya. Pada He, helium nih aslinya ya, nomor atomnya 2. Kemudian 10, berikutnya 18, kemudian kripton 36, kemudian xenon 54 dan radonnya 86. Harus hafal angka-angka ini, tetapi sebenarnya ada cara untuk menghafal, yaitu dengan angka-angka cantik konfigurasi kulit. Nah, perhatikan ya, ini angka-angka cantiknya. Coba kita lihat. 8, 8, 18, 18, 3, 2 ya. 2 tambah 8, 10 tambah 8, 18, terus 18, 36. 36 tambah 18, 54, 54 tambah 32, 86. Ya, nah He, helium atau heboh tadi itu adalah akhir dari 1S ya, 1S2, akhirannya 1S2. Pada neon akhirannya adalah 2P6. Pada argon 3P6, berikutnya 4P6, 5P6, 6P6. Ingat tadi ya, kalau sudah sampai P kita akan kembali ke S, tapi S yang lebih tinggi. Jadi kalau kita buat nanti menyingkat dengan 2P6, berikutnya adalah yang lebih tinggi dari 2P. Kita kembali ke S, berarti 3S ya. Oke, sekarang contoh soalnya aja ya. Contohnya natrium 11. Caranya adalah kita cari gas mulia yang nomor atomnya lebih kecil dari 11, yaitu neon 10. Jadi kita singkat nih, neon. Nah, gini ya. Neon. Neon nomor atomnya 10. Nah, oke. Ingat tadi ya, akhirannya apa dia neon? Akhirannya adalah 2P. Gitu ya. Berarti natrium yang nomor atomnya 11 itu letaknya setelah neon. Oke? Kalau dia sudah 2P akan kembali ke S. S yang lebih tinggi. Berarti apa? 3S. 3S-nya 1. 10 tambah 1, 11. Ya. Berikutnya titanium 22. Caranya adalah cari gas mulia yang nomor atomnya lebih rendah daripada 22, yaitu argon. Kita bikin argon ya. Argon nomor atomnya saya taruh di atas saja ya. Argon nomor atomnya 18. Akhiran dari argon adalah 3P. Ya. Jadi penutupannya konfigurasi argon adalah 3P. Ingat, kalau penutupannya 3P ya, maka kita akan kembali ke S, tapi S yang lebih tinggi. Jadi setelah 3P itu 4S. 4S berapa? 4S pasti 2. Ya. Kulit keempat sudah masuk sedap. Jadi setelah 4S kita masuk ke D. Kita coba D-nya ya. Nah, 3D. 18 tambah 2 sudah 20, berarti kita cukup hanya sampai 3D2. Ya. Berikutnya lagi Einsteinium 99. Kita cari gas mulia yang nomor atomnya di bawah 99, yaitu Rn. Rn nomor atomnya adalah 86. Penutupannya Rn adalah 6P. Kalau sudah 6P,
kita kembali ke S, tapi S lebih tinggi. Jadi setelah kulit ke-6 P berarti 7S ya. Nah, 7S. Ingat 7S 2. Itu sudah mulai apa tuh? Sapi, sedap, sefedap. Berarti kalau kulit ke-7 itu sudah sefedap. Setelah S berarti F. F 2 tingkat di bawah S. Jadi 5F. Ini ya, ini maksudnya bersambung sini ya. 5F. Nih saya kasih batas deh. Nah, 5F berapa? 86 tambah 2, 88. 5F-nya 5F 11. Itu cara menyingkat dengan gas mulia. Mudah kan? Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya, beberapa bentuk konfigurasi elektron subkulit. Nah, Mn25, tadi cara membuatnya bagaimana? Kita keluarkan sapinya ya. 1S2, Si, 2S2, 2P6, sapi ya. Kemudian 3S2, 3P6 ya. Sapi lagi, kemudian 4S2, 3D5. Bentuk ini sudah kamu pahami, bisa ya. Nah, tetapi ada penulisan bentuk lain, yaitu seperti ini. 1S2, 2S2, 2. Nah, seperti ini nih, perhatikan. 3P6, 3D5, 4S2. Kalau bentuk yang atas sudah pasti benar. Bentuk yang bawah ini juga benar. Nah, mengapa demikian? Kalau yang atas, kita membuat konfigurasi elektron itu berdasarkan masuknya elektron, persis masuknya elektron. Jadi persis seperti kamera CCTV. Setelah elektron masuk ke 3P6, elektron masuknya ke 4S. Setelah itu ke 3D. Persis berdasarkan alur masuknya elektron ya. Kalau yang bawah, kita membuat konfigurasi berdasarkan kulit, supaya rapi aja. Kulit pertama, S isinya 2 elektron. Kulit kedua, di S 2 elektron, di P 6 elektron. Di kulit ketiga, elektron masuk di S2, di P6, di D3. Di kulit keempat, ada terisi 2 elektron. Ya, oke? Tetapi alur masuknya elektron tetap sama. Hanya nulisnya aja supaya rapi. Kulit pertama kita tulis dulu, kulit kedua kita tulis ya, kulit ketiga kita tulis, baru terakhir kulit keempat. Tetapi kita tetap harus mengerti bahwa elektron masuknya adalah seperti ini. Setelah 3P6, elektron masuk ke 4S. Ya. Nah, setelah 4S, elektron mengisi ke 3D. Jadi bisa dipahami ya. Kalau pertanyaannya elektron paling terakhir masuknya di mana? Bukan di 4S, tapi di 3D. Ini cuma supaya rapi aja, ya. Nah, yang salah adalah kalau penulisannya seperti ini. 1S2, nah 3S2, 3P6, kemudian semua elektron setelah 3P masuk ke 3D. Tidak ada yang masuk ke 4S. Ini baru salah. Ya. Jadi ingat, setelah 3P6, elektron tetap harus masuk ke 4S dulu, baru kemudian 3D. Kalau masalah versi penulisannya bebas ya. Jadi kamu hati-hati, elektron terakhirnya adalah di 3D5. Ini pun juga di 3D5 ya. Setelah 3P6 ke 4S2 baru kemudian ke 3D5. Bisa ya? Sekarang kalau arsen 33. Nah, kalau kita tulis berdasarkan tadi ya, berdasarkan yang gas mulia, kita minta bantuan gas mulia. Maka pakainya apa? Arsen kita pakainya adalah argon. Argon, nah terus argon itu nomor atomnya 18 ya. Setelah argon apa? 4S2, kemudian 3D10, sudah 30 ya. 4P6. Kok 4P6 jadi berapa? Ulangi ya, 4P3. Nah, boleh ditulis seperti ini, boleh juga seperti ini. Argon, terus kita tulis begini nggak apa-apa, 3D10, 4S2, 4P3. Tapi tetap kamu harus mengerti bahwa setelah argon, elektron masuknya kemana? Tetap ke 4S. Setelah 4S ke 3D. Setelah 3D baru kemudian ke 4P. Ya, alurnya yang harus mengerti. Oke? Nah, ini kamu coba ya. Bisa kan? Nah, berikutnya adalah konfigurasi elektron ternyata mengalami beberapa penyimpangan. Ya, ini beberapa yang menyimpang. Pertama, krom 24. Konfigurasinya adalah seperti ini nih. 1S2, kita pakai gas mulia, boleh nanti berikutnya ya. 2S2, 2P6. Nah, 3S2, 3P6. Ternyata, kan begini ya, 4, harusnya kan seperti ini. Ternyata bentuk seperti ini salah. Nah, tapi yang benar adalah
4s1, 3d5. Mengapa salah? Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan lebih detail ya. Kemudian pada Cu29, kalau kita pakai konfigurasi bantuan gas mulia, kita pakai argon ya. Argon, ini 18, setelah itu 4s2, 3d9. Bentuk ini juga salah ya. Bentuk ini salah, yang benar adalah argon 4s1, 3d10. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa apa saja sih yang harus distabilkan ya. Ini yang bentuknya tidak stabil, kemudian ini yang bentuknya stabil. Yang tidak stabil adalah ketika S2D4. Langsung kita ubah menjadi S1D5. Berikutnya S2D9, langsung kita ubah menjadi S1D10. Oke? Gimana? Bisa adik-adik? Oke, berikutnya kita masuk ke konfigurasi elektron tereksitasi. Apa sih yang dimaksud dengan eksitasi? Eksitasi itu adalah keadaan di mana ada elektron loncat ke kulit yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Karbon 6, harusnya konfigurasinya adalah sebagai berikut ya. Ingat sapinya dikeluarkan. 1s2, 2s2, kemudian 2p2. Harusnya seperti ini. Nah, tetapi ternyata ada satu elektron pada karbon yang loncat. Nah, sehingga konfigurasinya menjadi seperti ini. 1s2, 2s2, 2p1, 3p1. Jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, kok aneh konfigurasinya? Harusnya kan 2p2. Tapi kenapa langsung 3p1? Karena satu elektron di 2p loncat ke 3p. Nih ya, satu elektron loncat. Nah, sehingga konfigurasinya tidak normal. Jelas ya? Nah, berikutnya adalah konfigurasi ion. Pertama, konfigurasi kation. Masih ingat? Kation itu terjadi karena ada atom yang melepas elektron. Ya, oke, bagaimana bentuknya? Seperti ini. Kita buat dulu biasa aluminium 13. Ingat tadi ya, pakai sapi-sapi. 1s2, 2s2. Nah, seperti ini. 3s2, kemudian 3p1. Normalnya seperti ini ya. Kemudian ada plus 1. Plus 1 artinya 1 elektron keluar. Nah, dari yang mana keluar? Atom ibaratnya bawang bombay ya. Elektronnya di lapisan-lapisannya. Kalau kita mau ambil atau mau cabut elektron, 1 elektron, maka yang bisa diambil adalah pada kulit paling luar. Jadi yang bisa dicabut seperti itu ya. Tinggal kita lihat kulit terluarnya yang mana. Ini ada 3S, ada 3P ya. Lebih luar yang mana? Lebih tinggian yang mana? Ternyata lebih tinggi P sedikit. Maka nanti ini yang keluar. Nah, ini keluar sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya. Kalau aluminium 3+, anggap ini tidak ada dulu ya. 3 elektron keluar. Yang keluar adalah dari kulit tertinggi. Ingat, kulit tertingginya ada 3s, ada 3p. Lalu urutan keluarnya bagaimana? Dari 3p dulu keluar 1, kemudian 2 lagi dari 3s. Sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6 ya. Berikutnya lagi Fe26. Kita pakai gas mulia biar cepat ya. Nah, pakainya argon. Ingat argon, argon nomor atomnya 18. Akhiran dari argon adalah 3p, berarti 4s2, kemudian 3d6. Berikutnya kita akan buat konfigurasi dari Fe3+. Artinya 3 elektron keluar. Ingat konsepnya, yang keluar adalah berasal dari kulit tertinggi. Yang bisa dicabut yang lapisan paling atas. Kita lihat mana kulit tertingginya. Kulit teratas ya, bukan berarti tingkat energi tertinggi, tidak ya. Kulit tertingginya adalah 4S. Berarti dari sini dulu, bukan nulis paling belakangan, ingat ya. Nah, ini keluar 2. Padahal yang dikeluarkan harus 3. Nah, satu lagi dari mana? Dari D. Nah, sini ya, ini 1 elektron keluar. Sehingga konfigurasinya menjadi argon 3D5. Fe3+ konfigurasinya adalah argon 3D5. Sekarang kalau dibalik ya. Ion X+4 konfigurasinya adalah argon 3D6. Berarti kalau dia normal, X bagaimana? X+4 itu artinya 4 elektron keluar.
Jadi ini adalah konfigurasi ketika 4 elektron sudah hilang, sudah pergi, sudah keluar ya. Nah sekarang kalau normal bagaimana? Kita harus identifikasi dulu yang hilang nih di mana ya. Lihat, setelah argon harusnya ada apa? Ada 4s2, tapi 4s2-nya tidak ada. Oh berarti sudah teridentifikasi 2 elektron dari 4s. Kemudian 2 lagi dari mana? Dari 3D. Kenapa 3D? Karena 3D harusnya 10. Ini masih ada isinya ya, masih bisa tempatnya. Kalau dia normal, maka konfigurasinya adalah argon 4s2, 3D 8. Jelas? Sekarang kalau kita kembalikan ya, keluar 4, 2 dari S, 2 dari D. Berikutnya lagi, F ya, F9, kalau dia anion. Kalau anion lebih mudah ya, anion F9, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, kemudian 2p5. Kalau anion lebih mudah kenapa? Kamu ibaratnya panitia lari. Nah, nomor punggung terakhir itu cuma sampai 2p5. Kemudian 1 elektron akan masuk atau 1 teman kamu ikut maksa, ikut lomba. Kamu kasih nomor punggung berapa? 1s2, 2s2, 2p6 ya. Sulfur 16. Konfigurasinya sulfur itu kita pakai neon 10 ya. Setelah itu 3s2, 3p4. Jadi nomor terakhirnya 3p4. Kemudian 2 elektron mau masuk. Kita kasih nomor berapa? Ya pasti nomor berikutnya, yaitu neon 3s2, 3p6. Oke? Sekarang kalau dibalik ya. X3-. Artinya ketika 3 elektron ikut masuk atau 3 teman kamu ikut lomba, susulan ya. Nomor terakhirnya sampai 4p5. Ini sudah 3 elektron masuk ya. Kalau tidak ada tambahan 3 elektron, berarti cuma sampai berapa? Cuma sampai 4p. 4p berapa? Nah, kita lihat ya, bentar, saya tulis dulu. 4s2, 3d10. Tadi ingat, ketika 3 elektron masuk, dia sampai 4p5. Kalau tidak ada tambahan 3 elektron, berarti yang 3 tadi kita buang. Sampai mana? 4p2. Bagaimana adik-adik? Jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Kuiper.